Sebelum lanjut ke videonya, aku mau bilang ke kalian jangan menjudge ibu yang melahirkan secara sesar ya, karena sama sekali ini bukan kemauan kita sendiri sebagai ibu. Aku pribadi, aku juga nggak pengen gitu kan sampai lahiran sesar, tapi mau gimana lagi, memang diharuskan aku lahiran sesar demi kebaikan anak-anak aku, demi keselamatan anakku dan aku. Jadi siapa sih yang nggak mau lahiran normal gitu kan. Jadi jangan sampai kalian melihat video ini menjudge enakan lahiran normal, enakan gini-gini, jangan ya. Kasian banget gitu loh orang-orang di sana yang lahiran secara sesar gitu. Mereka juga sebenarnya nggak pengen, tapi aku nggak tahu lagi kalau memang sekarang ada trennya lahiran sesar. Tapi secara pribadi aku nggak pengen kalian menjudge para ibu-ibu yang lahiran sesar. Oke, jadi kita harus tetap menyemangati orang-orang, ibu-ibu yang baru menjadi ibu baru seperti aku dan ibu-ibu di sana yang menonton video ini. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Angki Ayuni. Buat kalian yang baru gabung, kenalin nama aku Angki Ayuni. Nah, seperti yang ada di judul, aku kali ini bakalan sharing seputar kenapa aku bisa lahiran secara sesar dan masa-masa penyembuhannya pasca sesar ya. Nah, aku juga sebelum video ini dibuat, aku udah sharing juga di trimester ketiga kenapa aku harus lahiran sesar dan permasalahan-permasalahan apa aja yang terjadi di trimester ketiga. Kalian bisa lihat videonya di sini. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dong untuk di like video ini, dan jangan lupa untuk di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa follow akun Instagram aku, Angki Ayuni _putih. Ada di sini, kalian bisa follow karena banyak banget informasi seputar permomian, kecantikan dan lain sebagainya. Kalian bisa cek di situ informasi-informasi di Instagram aku. Kita langsung ke sharingnya. Nah, alhamdulillah baby aku itu lahir secara operasi sesar ya, jam 5 pagi itu di rumah sakit pelengkap di daerah Jombang. Dan baby aku berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Clemira Anka Prantayuda, dan lahir berat badannya itu 2,7 kilo, panjangnya 48 cm gitu. Dan kenapa aku sampai bisa lahiran sesar, itu permasalahannya. Jadi yang pertama itu aku di bulan ke-8 itu sudah sempat kontrol di dokter Adi, dokter aku. Nah, dokter Adi itu bilang kalau babynya itu dalam keadaan atau kondisi sungsang gitu. Jadi kepalanya itu ada di atas gitu, bukan di bawah gitu. Nah, tapi dokter Adi ngasih saran ke aku gitu, supaya gimana babynya bisa turun, ngasih tips-tips lain sebagainya gitu. Dan akhirnya aku ngelakuin semua tips-tips dokter Adi, aku jalanin semuanya. Dan sampai akhirnya aku balik lagi di kontrak kehamilan ke-9 itu, ternyata babynya nggak mau muter gitu. Akhirnya dikasih waktu 2 minggu lagi untuk barangkali ada keajaiban gitu kan, babynya bisa muter ke bawah gitu. Aku dikasih tips lagi, aku udah lakukan sebisa aku. Ternyata memang harus dilahirkan secara sesar, dan lahirannya pun ini baby aku sama sekali nggak prematur ya. Jadi memang sudah bisa dilahirkan gitu. Jadi dokter Adi udah bilang kalau ini memang nggak prematur gitu, ini sudah bisa untuk dilahirkan secara sesar itu tadi. Terus abis itu yang aku lakukan itu tips-tips dari dokter Adi itu mulai dari sujud, mulai dari nungging sampai kurang lebih 30 menit sampai 40 menit udah aku lakukan. Pagi, siang, malam udah aku lakukan, tapi memang nggak ada hasilnya. Mungkin belum mungkin babynya nggak mau gitu kan. Jadi ya yang penting aku udah berusaha sebisa mungkin, babynya nggak mau ya oke lah. Akhirnya aku menerima bahwa memang harus lahiran sesar karena memang demi kebaikan aku dan babynya gitu. Apalagi kata dokter ini kehamilan pertama aku gitu. Dan sebenarnya itu aku udah ngerasain yang namanya kayak delepin gitu loh, akhir-akhir memasuki bulan ke-9, kayak orang kalau menstruasi itu kan ada rasa delepen gitu kan. Itu aku udah ngerasain, tapi kata bidan aku, kan aku juga kontrol ke bidan sama kontrol ke dokter, dan bidan aku tuh bilang kalau itu yang namanya kontraksi palsu. Dokter aku juga bilang kayak gitu. Makanya aku ya oke lah, nggak apa-apa gitu, mungkin kayak gini rasanya. Tapi ternyata nggak ada hasil sama sekali ya. Akhirnya jadinya
aku harus melakukan operasi sesar itu tadi. Terus abis itu akhirnya aku udah buat janji sama dokter Adi tanggal 22 Januari 2020 aku masuk di rumah sakit pelengkap. Untuk pagi harinya aku bakalan dilakukan tindakan operasi sesar. Terus aku udah malamnya itu udah datang ke rumah sakit, aku udah di infus dan lain sebagainya, udah pakai baju operasi juga. Jadi udah masuk kamar, tinggal nunggu besok hari dan aku harus puasa. Nah, setelah itu besok pagi harinya itu aku kan jam 4 pagi itu aku udah bangun, aku udah deg-degan gitu sama suami gitu. Jadi kata suami nggak apa-apa, kita jalanin bareng-bareng gitu. Jadi suami aku tetap support aku. Akhirnya jam 4:30 itu suster jemput aku di ruangan aku. Akhirnya aku sama suami dan saudara mau papa aku udah berangkat ke ruangan operasi itu, ditemenin bareng-bareng. Habis itu aku masuk ruangan operasi, ketemu dokter Adi memberikan aku semangat dan lain sebagainya. Dan di situ aku ada sedikit permasalahan. Jadi aku tuh malamnya itu kan aku diinfus. Aku malamnya itu diinfus di sebelah sini. Setahu aku infus itu harusnya di daerah sini ya gitu, tapi di sini gitu aku nggak tahu. Aku baru kali ini juga diinfus di daerah sini. Biasanya itu di sini gitu kan. Dan aku cerita ke dokter, aku nggak tahu dokter apa itu, kalau ini yang infus aku bukan intinya bukan kemauan aku. Kalau di sini katanya memang bisanya di daerah sini gitu. Terus akhirnya aku nggak tahu ternyata diganti di sini. Jadi aku diinfus 2 kali di sebelah sini. Memang kalau di sini tuh sakit banget, aku nggak bisa tidur, nggak bisa gerak. Tapi mau gimana lagi, karena aku nggak tahu dunia tentang seperti itu. Jadi aku nurut aja kalau misalkan aku diinfus di sebelah sini. Akhirnya sebelum operasi itu aku diganti dulu infus aku, udah persiapan dan lain sebagainya. Operasinya kurang lebih 15 menit. Ya sekitar 15 menitan lah kata suami aku tuh. Aku nggak ngitungin karena aku mungkin karena terlalu tegang gitu kan. Jadi aku nggak sampai ngitung berapa lamanya operasi sesar itu. Cuman memang bener-bener cepet banget. Dan suami aku dipanggil. Jadi aku di ruangan operasi itu nggak ditemenin suami aku ya. Jadi pihak rumah sakit memang tidak memperbolehkan untuk suami untuk masuk ke rumah sakit pelengkap. Mungkin ada beberapa di daerah rumah sakit Jombang mempersilahkan untuk suaminya menemani istrinya, tapi di pelengkap mungkin nggak boleh gitu kan. Aku sih nggak masalah. Setelah itu Anka lahir, Anka nangis, babynya nangis. Dokter Adi, aku belum tahu aja nih anak aku, cuman dikasih tahu sama dokter Adi anaknya udah lahir, selamat, perempuan dan sebagainya. Yang aku tanyakan itu pokoknya kondisinya utuh. Maksudnya utuh itu maksudnya nggak ada istilahnya cacat sedikit pun itu nggak ada, kata dokter. Alhamdulillah, pokoknya udah itu aja. Nah setelah itu kan udah selesai operasinya. Nggak tahu, aku belum di ruangan ICU. Jadi aku masih di apanya aku nggak tahu, pokoknya mungkin lagi dijahit atau apa, kurang tahu. Habis itu aku masuk ke ICU, terus aku sempat bilang ke dokter sama suster, pokoknya aku minta obat atau obat yang rasa nyerinya nanti itu nggak sakit banget gitu pokoknya. Karena aku dulu tuh pernah kan operasi usus buntu gitu kan. Setelah operasi tuh sakitnya minta ampun. Jadi aku tuh takut nanti rasanya tuh sama kayak itu. Jadinya aku sempat bilang ke dokter sama suster, pokoknya aku mintanya setelah operasi nanti rasa sakitnya itu nggak berlebihan, intinya seperti itu. Dan ternyata suami aku udah bilang sebelumnya ke dokter sama suster kalau jangan sampai rasa sakitnya itu kerasa di istrinya gitu. Dan alhamdulillah aku ada rasa nyerinya, tapi tidak separah atau sesakit waktu aku operasi usus buntu gitu. Jadi rasa sakitnya masih bisa tertahankan. Setelah operasi itu aku kan masuk ruang ICU, kurang lebih aku habis itu bangun jam-jam 8-an gitu kan. Dan aku panggil suami aku datang ke aku, cerita anaknya kayak gini. Aku belum tahu karena dia nggak sempet foto sama babynya. Oke, nggak apa-apa. Abis itu aku dibawa ke ruang
aku balik lagi gitu ke ruangan aku. Jam 10 pagi lah. Aku balik ke kamar, abis itu jam 11 babynya dibawa ke kamar gitu. Jadinya aku pertama kali ketemu Clemira Anka Prantayuda gitu teman-teman. Rasanya sih ya kalian pasti tahu lah, seneng banget nget. Dan aku di rumah sakit itu cuman 3 hari aja, dan aku 1 hari setelah operasi itu minta kateter ya namanya, pokoknya di area kemaluan itu aku minta diambil karena sakit banget. Aku nggak bisa gerak sama sekali karena aku pengen nyusuin anak aku gitu loh. Kalau buat miring tuh sakitnya minta ampun. Sebenarnya bisa aja diambil, tapi kata susternya itu kalau diambil tuh aku pribadi harus bisa ke kamar mandi sendiri, karena kan aku kan kalau pipis harus ke kamar mandi gitu kan. Kalau pakai kateter kan udah otomatis gitu kan di kantong pipisnya itu. Aku bilang oke, nggak apa-apa, karena aku memang tersisa banget pakai kateter. Dan alhamdulillah karena semangat aku pengen nyusuin Anka, pengen ketemu Anka, aku 2 hari kemudian besoknya itu aku udah bisa miring, udah bisa duduk, udah bisa ke kamar mandi karena saking semangatnya. Jadi buat kalian jangan menyerah, kalian harus semangat sembuh. Nah setelah 3 hari kemudian aku balik ke rumah, aku pulang ke rumah. Nah abis itu masa-masa penyembuhan aku itu yang pertama disarankan sama dokter Adi itu dalam 1 hari aku makan telur minimal 6 biji selama 20 hari. Jadi selama 20 hari itu aku cuma makan telur. Itu terserah telurnya, boleh direbus, boleh dibali, boleh dimasak jenis apapun, pokoknya ada telurnya gitu. Jadi 6 telur itu pagi 2 telur, terus siang 2 telur, malam 2 telur, jadi totalnya 6. Jangan ditanya bosennya kayak apa, bosen banget aku sampai ngeliat telur pun kadang-kadang mual. Tapi mau gimana lagi, demi kesehatan aku sama penyembuhan aku, jadinya aku tetap harus makan telur itu demi aku sendiri dan saran dokter. Setelah itu aku juga gak makan telur itu juga, biasanya aku barengin sama ikan katuk. Jadi aku dibelikan sama mertua aku ikan itu, jadi dikonsumsi sehari itu 4 gitu. Jadi dimasak sama ART aku, jenis bisa dipepes dan sebagainya, itu supaya aku nggak bosen. Jadi aku makan itu hampir sama 20 hari juga gitu. Nah terus aku juga didampingin sama obat dari rumah sakit. Aku sama sekali nggak putus minum obat karena aku juga takut sendiri kan, namanya habis operasi takutnya kenapa-napa. Jadi aku obat dari rumah sakit aku konsumsi terus sampai habis. Habis itu aku juga disarankan sama dokter Adi pakai namanya Grito. Grito itu ada Grito khusus ibu setelah melahirkan itu, atau aku nggak tahu Grito itu memang untuk dipakai untuk sesar ataupun apa, tapi memang aku disarankan pakai Grito. Aku dikasih tahu contohnya pakainya gimana. Itu untuk pereda rasa sakit di area setelah operasi itu. Jadi bener-bener kayak nggak sakit gitu, dibuat jalan nggak sakit gitu teman-teman. Dan untuk video selanjutnya mungkin aku juga bakal sharing juga pengalaman aku memberikan ASI ya. Jadi pengalaman aku memberikan ASI itu ke Anka itu seperti apa, gimana, aku bakal sharing di video selanjutnya, dan tips gimana ASI aku lancar dan banjir. Oke? Dan aku juga bikin video ini bukan berarti menyarankan kalian, oh enak ya lahiran sesar nggak sakit, oh lahiran sesar itu ternyata gini ya, oh lahiran sesar itu masa penyembuhannya cepet banget. No, aku sama sekali bikin video ini bukan untuk menyarankan kalian lahiran sesar ya. Jadi aku cuman sharing aja di sini, berbagi cerita. Kalaupun kalian bisa lahiran secara normal, itu jauh lebih baik. Kalaupun kalian lahiran secara sesar, itu juga baik teman-teman. Jadi maupun sesar maupun normal, kita bakalan menjadi ibu. Jadi kalian harus tetap semangat, oke? Nah, terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video aku kali ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dari aku. Bye-bye!